Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Untuk episode Ada Apa Gerangan kali ini, saya akan membacakan thread horor dari Imam Syahputra @imammu yang berjudul Diksar Mencekam. Seperti apa ceritanya? Kita awali dulu dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah nyata ini terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tetapi pengalaman itu menjadikan pelajaran dan menyadarkan bahwasanya makhluk gaib itu memang benar adanya. Nama tokoh dan lokasi akan saya samarkan. Berawal dari acara kegiatan Diksar yang akan kami laksanakan di salah satu tempat camping terfavorit di daerahku. Sore hari itu, Randy sebagai wakil ketua sedang prepare untuk persiapan Diksar dengan Anto yang pada waktu itu masih menjadi ketua organisasi. Perlengkapan sudah tersusun rapi di keril masing-masing dan semua anggota sudah berkumpul di base camp. Anto sebagai ketua melaksanakan tugasnya untuk briefing sebelum berangkat dan ditutup dengan doa. Hal itu dilakukan dengan terburu-buru karena sudah molor dari jadwal semula. Setelah menempuh jarak kurang lebih 1 jam, kami pun sampai di tempat tujuan. Langsung saja, Randy dan Anto melapor ke pemilik lapak yang akan kami pakai untuk acara Diksar selama 2 hari 2 malam. Setelah mendapatkan izin, Randy yang mempunyai kemampuan khusus soal dunia gaib pun mengecek kembali lokasi yang akan dijadikan Diksar organisasi. Setelah selesai, Randy langsung mengajak anggota yang lain untuk masuk ke area lokasi dan langsung mendirikan tenda untuk menempatkan barang-barang. Setelah selesai semua, Anton memanggil anggota dan para calon anggota untuk berkumpul, yang artinya acara akan segera dimulai. Di malam pertama, acara diawali dengan santai, seperti perkenalan dan games mencari korek api yang disebar di salah satu tempat gelap yang agak jauh dari lokasi berkumpul dan diharuskan mengumpulkan kembali sesuai jumlah yang disebar. Ari, Ade, dan Wiki sebagai panitia pelaksana melanjutkan acara puncak pada malam pertama. Setiap calon anggota disuruh berkumpul untuk memberi informasi dari kegiatan tersebut. Setiap calon anggota nantinya akan disuruh menuju ke posnya masing-masing untuk mengambil simbol keanggotaan dan di setiap pos sudah ada panitia yang menjaga. Oh iya, untuk lebih jelasnya aku jelaskan dulu lokasi acara kami. Jadi, acara kami ini berada di belakang rumah warga yang berjarak kurang lebih sekitar 100 meteran. Di sisi kanan dan belakang itu adalah hutan, dan di sisi kiri adalah sungai. Kita lanjut ke cerita. Waktu saat itu menunjukkan jam 12 malam. Setelah panitia bersembunyi di pos-pos yang akan dijaga, acara puncak pada malam pertama pun dimulai. Satu persatu calon anggota disuruh menuju posnya sendirian dan langsung kembali ketika sudah mendapatkan simbol yang dicari. Sembari menunggu calon anggota kembali, panitia mengadakan game kelompok dan yang tidak kompak akan mendapatkan hukuman yang bentuknya beraneka ragam, dari mulai push up, diguyur air, sampai joget. Nah, ketika asik melihat calon anggota yang menjalani hukuman, Wiki memanggil dari kejauhan. 002. Randy yang tahu maksud dari panggilan tersebut langsung berlari kencang menuju sumber suara.
Sesampainya di lokasi, Randy mendapati Ica yang sedang menangis histeris ketakutan melihat adik. Karena acara sudah tidak kondusif, Anto menghentikan acara itu. Semuanya fokus untuk membantu Ica agar bisa tenang. Ketika Ica tenang, barulah Ica bercerita kenapa dia tiba-tiba menangis ketakutan melihat adik. Ceritanya di saat dia hendak menuju posnya, Ica bertemu adik di belakang rumah warga dengan posisi berdiri diam dengan tatapan yang kosong. Dan sesampainya di pos, ia kembali bertemu dengan adik yang keluar dari persembunyiannya karena melihat Ica jalan dengan tatapan yang kosong. Mendengar penjelasan Ica, orang-orang yang berada di lokasi menjadi parno dan enggan untuk melanjutkan kegiatan. Dan akhirnya Anto menghentikan acara untuk malam pertama. Ia meminta pendapat pada Randy tentang kondisi yang udah dialami oleh Ica. "Ren, gimana nih? Bisa kita lanjut gak kegiatannya?" "Kita lanjut besok aja gimana? Sekarang kita istirahat dulu." Soal kejadian yang dialami Ica, gak apa-apa, biasa, namanya juga di alam. Mungkin dia mau ngasih tahu kalau ada dia di situ. Anjir, berarti dia selalu di situ dong. Gak maulah aku lewat situ sendiri. Anto merinding ketakutan karena untuk ke lokasi kegiatan harus melewati tempat itu dan tak ada jalan lain. Jalan setapak kecil melewati parit dan ada sumur tua. "Udah, gak apa-apa. Dia gak akan ganggu kok." Randy coba menenangkan. "Tapi tadi anak-anak cewek laporan kalau mereka juga mengalami hal yang aneh waktu cuci piring. Yang tiba-tiba lampunya mati hidup sendiri." Mendengar laporan itu, Randy mengernyitkan alis seolah heran. Jahil juga ternyata mereka. Seperti ngomong pada dirinya sendiri. Malam semakin dingin dan semua anggota, juga calon anggota pun istirahat. Keesokan harinya, kegiatan siang hari berjalan lancar tanpa kendala. Kegiatan siang hari diisi kegiatan santai seperti games dan diakhiri dengan mandi di sungai. Namun ada yang aneh dari raut wajah Ica yang tidak nampak wajah ceria seperti biasanya. Semenjak kejadian tadi malam, dia menjadi pendiam dan sering melamun. Hari sudah semakin sore. Sebentar lagi akan berganti malam. Semua anggota tengah sibuk menyiapkan logistik untuk makan malam. Anto mengajak beberapa anggota laki-laki untuk mengumpulkan kayu dan menghidupkan obor di setiap sudut lokasi kegiatan. Namun, ada yang aneh. Salah satu obor terus mati ketika sudah dihidupkan dan ditinggalkan beberapa langkah. Merasa jengkel, Anto pun berucap tanpa sadar ke Yuda. "Kalau dia sampai berani masuk ke lokasi kegiatan, kujitak kepalanya." Merasa frustasi karena tidak bisa menghidupkan obor, mereka pun meninggalkan satu obor dengan keadaan mati. Setelah seluruh anggota selesai isoma, Anto pun melanjutkan acara kegiatan. Namun diawali dengan kegiatan hiburan seperti bercerita, nyanyi, ataupun stand up dengan ditemani hangatnya api unggun. Dari kejauhan terlihat Ade membawa jagung yang baru direbusnya dan siap untuk disantap. Semakin malam suasana semakin aneh. Diawali Sari yang melihat ada orang berlari-lari di luar area kegiatan. Sari bilang, "Ada orang lari-lari sambil melihat ke sini," sambil menunjuk ke suatu arah. Anto mencoba melihat ke suatu arah yang ditunjuk oleh Sari, namun tidak ada orang seperti yang disebutkan oleh Sari. "Di mana sih, Sar? Gak ada orang kok di sana. Salah lihat mungkin kamu." "Ada loh kak, itu dia masih lari-lari, tapi cuma di belakang batas. Seperti tidak bisa masuk ke sini."
Randy yang menyadari hal tersebut menyuruh Sari untuk tidak memperhatikannya lagi. Sudah, biarkan saja. Mungkin dia lagi jogging di malam hari. Sambil bercanda untuk mencairkan suasana, Randy mendapatkan tugas untuk mengambil barang di tenda yang berada di luar area kegiatan, namun masih terjangkau dengan mata. Setibanya di dalam tenda, Randy mendengar langkah kaki yang berat, seperti orang gemuk yang sedang berjalan. Mendengar suara itu, ia mengira Ilham menghampirinya, karena hanya Ilham yang postur badannya paling berisi dari semua anggota. Suara itu semakin mendekat dan menghilang. Randy yang penasaran langsung melihat keluar tenda. Dan benar saja, tidak ada seorang pun di dekat tenda. Randy pun menyadari kalau itu bukan langkah kaki dari temannya. Sesampainya di lokasi kegiatan, Randy melihat salah satu anggota terlihat seperti murung tanpa sebab. Namun acara terus berlanjut dengan diisi stand up komedi sambil memakan jagung rebus yang dibawa oleh adik tadi. Opek, anggota yang murung tadi, tiba-tiba seperti menangis lirih dalam tunduknya. Dan salah satu anggota ada yang terucap melihat orang ingin masuk ke area kegiatan. Suasana semakin mencekam dan itu disadari oleh Randy. Randy melihat ada makhluk lain yang ingin masuk ke area kegiatan. Melihat suasana semakin mencekam, Yuda yang tidak percaya akan hal itu menghujat sambil melempar jagung rebus yang sedang dipegangnya ke suatu arah. "Sini kalau berani!" Sontak beberapa cewek menjerit histeris. Dwi menjerit-jerit tidak sadarkan diri, seperti sangat marah melihat Yuda. Rika yang juga tidak sadarkan diri hanya diam dengan tatapan kosong sambil sesekali meluncurkan senyuman aneh. Opek dan Ica menangis histeris tanpa sebab. Keadaan semakin mencekam dan semua bingung harus berbuat apa. Melihat Dwi yang paling parah, Randy berinisiatif untuk membantu menyadarkan Dwi, dibantu dengan 4 anggota laki-laki untuk memegangi kedua kaki dan tangannya. Namun usaha yang dilakukan tidak berjalan dengan mudah. Keempat laki-laki tercampak karena dorongan Dwi yang tiba-tiba punya kekuatan yang berlipat ganda. Tidak putus asa, mereka mencoba lagi. Dan akhirnya Dwi tiba-tiba pingsan dan langsung saja dibawa ke rumah pemilik lapak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Namun tugas Randy belum selesai sampai di situ. Masih ada Opek, Ica dan Rika yang belum sadarkan diri. Suasana malam yang dingin menjadi mencekam karena sesumbarnya salah satu anggota. Beberapa anggota membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk menghilangkan suasana horor yang tiba-tiba menyelimuti kegiatan mereka. Randy berhasil membuat Opek dan Ica berhenti menangis, namun dalam keadaan pingsan. Mungkin itu lebih baik daripada menangis histeris dan membuat suasana menjadi lebih mencekam, pikir Randy saat itu. Langsung bawa mereka ke rumah warga di depan, suruh Randy kepada anggota lainnya. Randy lalu melanjutkan tugasnya dengan ditemani beberapa anggota lainnya. Melihat Rika yang hanya diam dengan tatapan kosong sambil sesekali memberikan senyuman yang aneh, membuat anggota yang melihat menjadi semakin merinding. Tanpa pikir panjang, Randy langsung melaksanakan tugasnya. Tidak beberapa lama, Rika pun akhirnya sadar. Dan semua diarahkan untuk meninggalkan tempat tersebut oleh Antok dan memutuskan untuk menyudahi kegiatan tersebut. Setelah semua berkumpul di rumah warga untuk meminta pertolongan sekaligus untuk numpang istirahat, Opek dan Rika kembali bertingkah aneh. Sama saat seperti di lokasi kegiatan. Suasana pun berubah kembali menjadi kacau karena ada orang lain yang melihat kejadian tersebut. Randy dengan tanpa basa-basi langsung mencoba menyadarkan mereka agar tidak semakin parah. Tidak lama kemudian usaha Randy berhasil.
dan ia menyuruh Anto untuk tidak melanjutkan kegiatan ini dan secepatnya pulang ke rumah agar tidak semakin parah. Keesokan paginya semua anggota bersiap-siap untuk pulang. Namun kejadian tersebut tidak hanya terjadi di lokasi kegiatan. Kejadian tersebut mengikuti mereka ke kampus. Sedikit info, 90% yang ikut kegiatan tersebut berkuliah di universitas yang sama. Ica dan Dwi sering mengalami hal-hal aneh yang tidak biasa. Singkat ceritanya, pada saat kuliah berlangsung, Dwi seperti melamun dengan tatapan kosong. Setelah selesai kuliah, ia meninggalkan kelas dengan tanpa berucap sepatah kata pun kepada teman-temannya. Teman-temannya yang merasa ada yang aneh lalu mengikutinya kemana dia pergi. Dan benar saja, dia berjalan menuju jalan besar dan tidak menghiraukan motornya yang ada di parkiran. Dia berjalan seperti zombie, kebayangkan? Berjalan dengan tatapan kosong di tengah jalan. Melihat kejadian itu, teman-temannya langsung berlari mendekati untuk menariknya dari jalan. Di saat salah satu temannya memegang tubuh Dwi, ia terbujur lemas tidak sadarkan diri. Langsung saja, teman-temannya mengantarkan Dwi ke rumahnya. Dari beberapa orang yang mengalami kerasukan, hanya Dwi yang masih terus mengalami hal itu. Sampai akhirnya, dia diajak temannya bertemu dengan seorang ustadz untuk diruqyah. Setelah selesai diruqyah, ustadz tersebut menceritakan apa yang terjadi pada Dwi. Dia mau bawa cewek ini ke alamnya. Awalnya dia mau pakai tubuh ini untuk melampiaskan kemarahannya sama salah satu orang yang udah mengusik rumah mereka. Namun kemarahannya tidak terbalaskan. Sebagai gantinya, ia mau membawa cewek ini untuk dijadikan budak di alamnya sana. Dari pengalaman ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh merasa angkuh dan sesumbar. Apalagi di alam bebas yang kita tidak pernah tahu ada apa dan siapa yang berada di sana. Demikian kisah ini selesai sampai di sini. Kita mendapatkan hikmah dari cerita ini bahwa dimanapun tempat kita berpijak, sedapatnya kita harus menjunjung tinggi nilai kesopanan kepada warga setempat yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jaga ucapan dan jaga perbuatan. Demikianlah episode Ada Apa Gerangan kali ini. Semoga bisa menghibur. Jumpa lain waktu dengan saya Tama di Ada Apa Gerangan episode selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.